Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha as-sahra sahran mubarak. Sahru siyam alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah peserta iktikaf Masjid Raya Al-Muttaqin, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat-Nya lah. Dengan khususnya kita melaksanakan saum Ramadan, kita malam ini bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, menggenapi seluruh amal soleh kita di sepanjang bulan Ramadan, dan mudah-mudahan pula kita tetap diberi kesempatan, umur panjang, kesehatan, kesabaran, kekhusyuan, sedemikian kita bisa tunaikan saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya hingga usai nanti yang tinggal beberapa hari lagi itu, dan kita menjadi semakin bertakwa karenanya, insyaallah. Puasa dan mastering habit. Dengan puasa satu bulan penuh, habit taat mestinya bisa terbentuk. Habit taat. Buktinya selama bulan Ramadan kita bisa meninggalkan yang halal. Jadi kita puasa itu diperintahkan oleh Allah bukan meninggalkan yang haram. Kalau meninggalkan haram itu sudah hari-hari kita. Tapi di sepanjang bulan Ramadan kita itu pada saat kita puasa itu diminta untuk meninggalkan yang halal, dan ternyata bisa. Bila meninggalkan yang halal saja bisa, apalagi yang haram. Apa? Tentu lebih bisa lagi. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kemauan. Ini kata kunci, kemauan. Agama kita ini sesungguhnya agama yang mudah dan ringan. Coba kalau kita pikir-pikir, apa yang berat dan apa yang sulit? Tidak ada. Tidak ada yang berat dan tidak ada yang sulit. Puasa itu kan hanya mengurangi 1 dari 3 kali kesempatan makan kita. Ya. Coba peserta agak geser ke sini untuk memberi kesempatan yang baru masuk. Ini masih longgar sini. Geser aja kemari sini. Nah, begitu. Ya, supaya nanti yang masuk tidak kesulitan. Ya, ini masuk longgar. Terus geser kemari. Mengurangi 1 dari 3 kali kesempatan makan. Sahur anggap saja itu sarapan dipercepat. Karena sahur yang baik itu sahur yang mepet ke arah subuh. Bahkan kalau kita membaca Al-Jami' li Ahkamis Shiyam yang ditulis oleh Syekh itu pada saat azan itu masih bisa menyelesaikan apa yang belum selesai. Itu tinggal perkara finishing touch istilah begitu, bukan satu piring lagi gitu. Pengalaman buka itu anggap aja makan malam. Pengalaman membuktikan bahwa orang mogok makan bisa tahan sampai 25 hari. Meski masih minum susu, minum yogurt, minum kacang hijau. Kan judulnya mogok makan, bukan mogok minum. Tapi kalau plus mogok minum itu bisa tahan 5 hari. Allah tidak meminta kita untuk tidak makan minum 24 jam. Di muka bumi ini
puasa paling lama itu kalau tidak salah 22 jam. Itu masih bisa baik-baik saja, tidak ada masalah. Saya pernah puasa 18 jam juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak ada yang berat, nggak ada yang sulit. Itu kalau kita masih punya kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan, sakit, boleh tidak puasa asal mengganti di hari yang lain. Maka minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit ada harapan sembuh atau sudah sangat tua, boleh juga tidak puasa dengan membayar fidyah. Mengapa kalau diminta untuk puasa di hari lain bukan tambah muda tapi tambah tua? Sekarang saja sudah tidak bisa, apalagi nanti. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Begitulah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, bukan menginginkan kesulitan. Jadi itu sudah jelas sekali di state, dinyatakan seperti itu. Zakat 2,5%. Itu juga kalau mampu. Kalau enggak malah kita mungkin dapat zakat 2,5%. Dan angka itu tetap sejak dari dulu sampai sekarang, sampai nanti. Tidak pernah kita dengar ada rencana amandemen undang-undang zakat misalnya menjadi 3-4-5%, tidak pernah ada. Kita masih masih pegang berapa? 97,5%. Apa yang berat coba? 2,5% itu jauh lebih kecil dibanding PPN, PPh yang terus naik. Kalau di Eropa itu malah pajak progresif. Jadi makin kaya pajaknya makin tinggi. Bisa sampai 40-45%. Itulah kenapa Michael Schumacher, kampiun F1, itu mending dia pindah dari Jerman ketimbang dia harus menerima kenyataan dia mendapat pajak hampir 50%. Gaji dia 1 tahun tuh 400 miliar. Kalau 50% pajaknya berarti sekitar 200 miliar. Pergi dia dari Jerman. Zakat itu 2,5%. Coba apanya yang berat? Gak ada. Agama kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak untuk memberatkan manusia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah aku jadikan bagi kalian itu di dalam agama ini haraj, kesulitan, kesempitan, enggak ada. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu zat yang menciptakan manusia, maka Allah pula lah yang tahu persis batas kemampuan manusia. Dan seluruh kewajiban agama itu jauh di bawah ambang batas kemampuan manusia. Bila kewajiban agama itu ringan, mudah, kenapa kok masih saja banyak yang tidak melaksanakan kewajiban agama itu? Lihat di bulan Ramadan ini banyak yang tidak puasa, banyak yang tidak sholat. Sholat itu coba 5 menit lah, 5 kali 5 kali 5, 25 menit dari 60 kali 24 yang kita punya. Ringan, gak ada yang sudah. Pada awalnya kita harus berdiri, kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak bisa duduk dengan berbaring, begitu seterusnya. Kenapa kok masih banyak yang tidak mau melaksanakan kewajiban agama? Itu menunjukkan bahwa bukan soal kemampuan saja, tetapi juga soal kemauan. Jika untuk melaksanakan kewajiban masih diperlukan kemampuan, kalau untuk meninggalkan yang haram itu bahkan tidak diperlukan sama sekali kemampuan, tidak diperlukan. Untuk tidak minum minuman keras tidak diperlukan kemampuan. Untuk tidak perlu kemampuan. Untuk minum minuman keras malah diperlukan kemampuan karena mahal. Dry gin, Johnny Walker, Black Label itu mahal. Kok tahu ya, sekedar tahu saja. Mahal. Makanya itulah pemuda di kampung itu bikin minuman keras oplosan.
Sprite campur autan, campur spiritus, goplok, diminum, bukan mabuk, wassalam ya. Untuk tidak korupsi tidak perlu kemampuan. Untuk korupsi perlu kemampuan. Paling tidak jabatannya juga harus ya. Makin tinggi jabatan sebenarnya makin mudah korupsi, benar nggak? Apalagi setingkat menteri agama. Nyebut-nyebut begitu sih. Ini sekedar contoh saja. Ya kan? Untuk tidak, itu tidak perlu kemampuan. Untuk tidak minum minuman keras, itu hanya diperlukan untuk tidak korupsi, untuk tidak yang lainnya, untuk meninggalkan yang haram hanya diperlukan satu saja. Apa itu? Kemauan. Jadi sepanjang bulan Ramadan itu kita itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kemauan untuk taat. Kemauan untuk taat. Caranya bagaimana? Allah perintahkan kepada kita meninggalkan yang halal. Bukan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang halal. Makanan minuman itu kan halal itu di siang hari kita puasa. Dan ternyata bisa tidak? Bisa. Dengan kemauan pula semua kewajiban bahkan juga yang sunnah itu menjadi ringan dilaksanakan bila ada kemauan. Kemauan untuk taat itulah takwa. Dan ini adalah buah terpenting dari puasa. Karena itu puasa itu memang harus dihayati. Kalau tidak dihayati, maka seperti Nabi bilang, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Tidak banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Jadi harus dihayati karena hakikat atau substansi dari puasa itu sebenarnya bukan dari tidak makan dan minum, bukan di situ. Laisa siyamu minal akli wal surbi. Puasa itu bukan dari tidak makan dan minum, nama siyamu minal lahwi warrafat. Sesungguhnya puasa itu tidak dari makan dan dari meninggalkan lahun dan rafat. Jadi bila dihayati dengan sungguh-sungguh puasa Ramadan ini ibadah yang luar biasa, yang sangat luar biasa dalam pembentukan habit paling penting, yaitu habit taat. Apa itu habit? Apa pentingnya habit? Dan bagaimana membentuk habit? Kita itu adalah habit kita, kebiasaan. Habit adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh kita terus-menerus sedemikian sehingga menjadi bagian dari hidup kita. Maka kita boleh katakan kita ini adalah habit kita. Habit apa? Habit bagaimana makannya, bagaimana bangun paginya, bagaimana ibadahnya, bagaimana tidur malamnya, bagaimana berpakaiannya, bagaimana mandinya, bagaimana cara membersihkan dirinya, bagaimana membersihkan mulut, membersihkan gigi, membersihkan badan, bagaimana pakaiannya, bagaimana belajarnya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana cari nafkahnya, bagaimana itu adalah diri kita. Kita ini habit kita. Dan habit itu pasti ada di dalam diri seseorang. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Cuma kalau tidak diri kita itu tidak dipaksa untuk pada diri kita itu punya habit yang baik, yang ada pada kita itu pasti habit yang buruk. If you choose not to plant the flower on your garden, kalau kau tidak sengaja menanam bunga di pekarangan atau di taman,
then weeds will grow without encouragement. Maka rumput liar akan tumbuh begitu saja. Betul? Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ini tidak membuat habit yang baik, maka yang akan terjadi pada kita adalah habit yang buruk. Karena tidak mungkin pada diri kita itu terjadi habit yang baik sekaligus habit yang buruk, tak mungkin. Kita ini kalau tidak bangun sebelum subuh, ya bangun sesudah subuh. Tak mungkin kita ini bangun sebelum subuh dan sekaligus sesudah subuh, tidak mungkin. Betul? Nah, kita itu tak mungkin makan yang halal sekaligus makan yang haram, itu tidak mungkin. Kalau kita makan yang haram berarti tak memperhatikan halal. Kalau kita ingin menjaga makanan halal selalu, maka pasti kita akan menghindari yang haram. Karena itu kita ini, ya, jamaah sekalian, harus memilih habit, harus memilih, dan sekaligus menguasai habit itu. Itulah mastering habit, menguasai habit yang baik tentu saja bagi tujuan hidup kita, bukan malah membiarkan kita ini dikendalikan oleh habit yang buruk. Maka ini kata kunci, bila bukan habit taat, maka yang ada adalah habit maksiat. Udah, itu rumus. Baik, sekarang bagaimana cara membentuk habit? Yang pertama adalah pada cara berpikir. Itu yang menentukan, mindset. Dan mindset itulah sebenarnya pangkal dari agama kita. Makanya disebut ad-dinul aql. Agama itu cara berpikir. Agama itu membentuk pola pikir yang benar. Cara berpikir menentukan kecenderungan, menghasilkan keyakinan, mendorong perbuatan dan kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter atau kepribadian. Maka perbedaan cara berpikir akan membuat perbedaan tindakan, termasuk perbedaan habit apa yang dipilih. Itu. Maka membangun habit mestilah diawali dari membentuk cara berpikir yang benar, yang baik dan benar. Puasa membentuk habit taat, dimulai dari cara berpikir. Berpikir apa? Berpikir bahwa taat kepada Allah itulah takwa. Itu perkara yang amat penting bagi hidup kita. Kita ini diukur oleh Allah itu berdasar apa? Bukan berdasar tinggi rendahnya tubuh kita, cantik gagahnya wajah kita, bukan dilihat dari kaya miskin kita, bukan dari tinggi rendah pangkat derajat kita, ilmu kita, kekayaan kita, bukan itu semua. Tapi ditentukan oleh apa? Oleh takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa pula yang akan menentukan posisi kita di akhirat kelak. Apakah kita menjadi bagian dari ashabul yamin, golongan kanan, ashabul jannah, atau sebaliknya menjadi bagian dari ashabul simal, golongan kiri, ashabun nar. Kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari ashabul simal, golongan kiri. Karena neraka ini disebut oleh Allah sebagai tempat seburuk-buruk tempat kembali. Bi'sal masir. Kita tentu ingin menjadi bagian dari golongan kanan, ashabul jannah, karena inilah tempat disebut oleh Allah sebagai ni'mal masir, sebaik-baik tempat kembali. Soalnya adalah apa yang bisa memastikan kita itu menjadi bagian dari golongan kanan? Hanya satu. Apa itu? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itulah takwa. Ini harus menjadi bagian
terpenting dari mindset kita, dari cara berpikir kita, bahwa takwa ini amat sangat penting. Bulan Ramadan itu bulan yang amat sangat kita mesti berapa kali ngomong sangat untuk mengatakan keistimewaan bulan Ramadan. Ini bulan luar biasa. Tidak ada bulan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW untuk kita berdoa secara khusus agar disampaikan umur kita kepada bulan itu kecuali bulan Ramadan. Bahkan doanya bukan seminggu, 2 minggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, bahkan 2 bulan sebelumnya. Kalau para ulama dahulu itu, dia berdoa malah 6 bulan sebelumnya itu. Allahumma balikna fi Rajab wa Sabana wa balikna Ramadan. Tidak ada itu, wa balikna Syawal, wa balikna Muharram, wa balikna Zulhijjah. Tidak ada juga bulan yang kita diminta untuk menyambutnya secara khusus, mengucapkan selamat datang kepada bulan itu kecuali bulan Ramadan. Atakum Ramadan sayyidus suhur. Telah datang kepada kalian penghulu para bulan. Bulan Ramadan itu tidak masuk 4 dari bulan suci, tidak masuk. Inna iddatas suhuri indallah 12 sahran. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang masuk kategori bulan haram, bulan suci. Makanya kalau disebut bulan suci Ramadan sebenarnya agak kurang tepat. Karena bulan haram itu ada 4 itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nggak masuk bulan Ramadan. Tapi meski dia tidak masuk sebagai bagian dari 4 bulan haram, Nabi menyebutnya sebagai Sayyidus Suhur. Apa itu Sayyidus Suhur? Anak muda tahu istilah itu. Apa itu? Top-topnya bulan, penghulu para bulan, top-topnya bulan. Ada top-topnya hari. Hari apa? Jumat. Itu Sayyidul Ayyam. Ada top-topnya syuhada. Siapa? Hamzah. Sayyidus Syuhada Hamzah, paman Nabi. Ada Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidus Suhur. Atakum Ramadan Sayyidus Suhur, famarhaban bih wahalan, maka sambutlah, ucapkanlah selamat datang. Tidak ada kita ini dituntunkan oleh Nabi untuk menyambutnya secara khusus, mengucapkan selamat datang kepada satu bulan kecuali bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Itu betul. Tidak ada, dan Nabi menyambutnya dengan menyampaikan khutbah secara khusus bulan Ramadan itu. Ya ayuhan nas qad adhallakum syahrun azimun. Wahai sekalian umat manusia, sungguh telah menaungi kalian itu bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun fihi lailatun, bulan yang di dalamnya ada satu malam, khairun min alfisar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kecuali bulan Ramadan. Apa yang saya ingin sampaikan? Yang ingin sampaikan adalah betapa bulan ini sangat istimewa tadi itu. Bahkan Nabi mengatakan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kaman ada faridatan fi masjid. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan bersifat sunnah, dia diganjar bagaikan dia melaksanakan kewajiban di bulan lain. Kalau melaksanakan kewajiban, wa man ada faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fi masjid. Kalau dia melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, maka dia bagaikan melaksanakan 7 kali kewajiban di bulan lain. Coba bayangkan. Ini berarti istimewa sekali. Dan apa yang ingin saya sampaikan? Apa yang saya mau bilang? Yang saya bilang adalah bahwa tidak mungkin di bulan yang sangat istimewa ini kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa untuk sebuah tujuan yang biasa saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di bulan yang sangat istimewa ini kita diwajibkan melakukan sesuatu pasti untuk tujuan juga yang juga sangat istimewa. Apa itu? Takwa. Nah, ini mindset ini.
Untuk masuk dalam pikiran kita, takwa ini boleh disebut perkara yang mestinya menjadi pusat perhatian kita. Kemana seluruh pikiran kita, ilmu, waktu, tenaga, jika perlu nyawanya itu untuk mencapai derajat takwa yang sebaik-baiknya. Situ. Ini mindset. Jadi habit itu harus dimulai dari cara berpikir yang benar. Tapi proses pembentukannya ditentukan oleh tindakan, bukan oleh mindset saja. Mindset itu awalnya. Berikutnya adalah tindakan. Praktis, latihan. Bagaimana latihannya untuk takwa? Disitulah puasa itu. Di situ puasa. Makanya benar sekali para ulama Kacab menyebut saum Ramadan itu sebagai riyadhah ruhiyah, latihan kerohanian. Riyadhah, latihan, memang latihan. Sebab apa? Hari-hari kita nggak ada kayak begitu itu. Hari-hari kita tidak diminta untuk meninggalkan yang halal. Hari-hari kita diminta untuk meninggalkan yang haram. Tapi kenapa di puasa itu kita meninggalkan yang halal? Ya itulah latihan. Selalu latihan itu lebih berat daripada biasanya. Pelari 100 meter, sprinter, dia perlombaannya itu 100 meter. Pendek, 100 meter. Paling 9 detik selesai. 9,9 begitulah. Rekor dunia kan 9 detik sekian. Tapi latihannya bukan 100 meter, 200 meter dia lari, 300, 500, bahkan mungkin 1000 meter. Selalu lebih berat daripada kegiatan yang sebenarnya. Atlet angkat berat 100 kilo, latihannya bukan 100 kilo. Ngangkatnya mungkin 110, 120. Pas pertandingannya dia 100 kilo. Mike Tyson itu disebut si leher beton. Kenapa? Karena latihannya lehernya dipukul pakai besi. Tiap latihan pukul besi. Kenapa? Karena kata dia tinju itu ngarah ke kepala. Kepala itu penopangnya leher. Kuat leher, kuat kepala. Bagaimana cara bikin leher kuat? Pukul pakai besi. Pas tanding tinju dipukul pakai besi enggak? Enggak. Malah leher enggak boleh dikenakan. Yang harus dikenain adalah kepala. Latihan itu selalu lebih berat. Kita ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tadi punya kemauan taat dengan cara apa? Dengan cara diperintahkan untuk meninggalkan yang halal. Latihan, tapi juga repetisi, practice and repetisi, diulangi. Puasa kita ini berapa lama? Berapa lama kita puasa? Sehari. Pagi mulai selesai maghrib. Selesai. Jadi in every single day. Puasa kita itu 1 hari. Selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi besok disuruh ngulangi lagi. Selesai, suruh ngulangi lagi. Selesai, ulangi lagi. Selesai, ulangi lagi. Itulah kenapa pendapat yang benar, niat itu harus setiap malam. Mengapa? Karena kita ini puasa in every single day. Setiap 1 hari. Tapi kita disuruh ngulang selama 1 bulan. 1 bulan bisa 29, bisa 30, bergantung. Kemarin kita mulai bulan hari apa? 18 Februari atau 19 Februari kemarin. Tergantung. Kemungkinan besar Idul Fitri kita 20 Maret. Kalau yang 18 berarti 30. Kalau yang 19 dia 29. Practice makes right, repetition makes perfect. Perhatikan itu, jalan setapak itu ditandai dengan tanah yang tidak ditumbuhi oleh rumput. Kenapa tidak tumbuh rumput di situ? Karena bolak-balik diinjek.
Rumput liar tumbuh di mana? Di kiri kanannya. Kenapa? Karena tidak diinjak. Jadi repetisi itu menyempurnakan, membuat dia sempurna. Karena itu kalau ada ibadah yang durasinya paling panjang, itulah puasa. 1 bulan. Coba ada nggak ibadah yang selama itu? Nggak ada. Haji 42 hari. Iya, itu berangkat pulangnya 42 hari. Tapi technically hajinya itu sendiri itu 5-6 hari itu kelar. Ya, kelar. Mabit di Mina untuk melempar jumroh anggap 3 hari, kemudian wukuf 1 hari. Coba berapa itu? 4 hari. Kalau ditambah hari tarwiyahnya 1 hari, 5 hari. 5 hari kelar. Cuma proses berangkatnya itu karena soal teknis penerbangan, kapasitas bandara, itu yang membuat perlu sampai 42 hari. Umroh technically 2-3 jam kelar. Kenapa sampai 9 hari? Itu tambah jalan-jalannya. Saya pernah umroh itu 2 malam. Berangkat 1 malam di Madinah, besoknya ke Mekah, malam di Mekah, pagi pulang. Selesai. Itu pun masih terlalu lama. Kalau mau rebat cekap itu pagi datang umroh, habis itu pulang. Bisa itu. Cuma ngapain juga buru-buru. Jauh-jauh begitu. Masa kita tidak rindu kepada Nabi dan sebagainya. Jadi ibadah yang paling lama itu apa? Puasa. Mengapa? Karena kita diminta ngulang terus. Berulang-ulang latihan meninggalkan yang halal. Iya, ini cuma mau menontonkan dia begitu itu karena apa? Karena biasa, kerjaannya memang begitu, kerjaannya lempar-lemparan semangka. Yang kerjanya akhirnya jadi perfect dia, jadi ahli betul karena biasa. Kalau ditanya mungkin udah 5 tahun, 10 tahun kerjaannya memang kayak begitu. Jadi habit itu menyerupai spiral yang tiada terputus. Setiap repetisi memperkuat habit. Dan habit yang kuat akan menuntut repetisi. Jadi ini seperti spiral. Habit, learn, commit, practice, repetisi. Rumput liar tidak dapat tumbuh di tanah yang selalu diinjak. Maka menginjak tanah akan membuat jalan setapak sebagaimana repetisi membentuk habit. Dan habit itu cuma ada 2 kemungkinan, makin besar atau makin kecil. Ya memang bisa juga tetap, tapi kecenderungannya pasti ada 2, makin besar atau makin kecil. Kalau mau makin besar, maka repetisinya harus diperbanyak. Itulah kenapa ketika selesai bulan Ramadan kita diminta apa? Saum sunnah. Selesai saum sunnah Syawal, kita diminta apa? Diturunkan untuk puasa 3 hari dalam satu bulan. Diminta juga untuk puasa Senin Kemis. Dianjurkan untuk puasa, puncaknya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Makin sering puasa makin bagus. Begitu. Learn, do, commit, terus spiral. Maka makin ahli tadi. Semangat. Udah nggak mikir lagi deh begini-begini ya, kerjaannya hari-hari kayak gitu. Why, what, how? Membentuk habit memerlukan kejelasan apa tujuan yang ingin dicapai. Ini penting juga. Apa tujuan yang ingin dicapai? Why must
I doing this? Kenapa aku harus melakukan itu? Jadi strong why. Semakin kuat mengapanya dan kita punya jawaban mengapa, maka makin kuat dorongan kita untuk melakukan kebiasaan itu. Makanya itu kenapa takwa itu harus terjawab dengan tuntas, dengan paripurna di dalam pikiran kita. Kalau semakin kita itu memahami betapa pentingnya takwa, maka semakin semangat kita itu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu saya sering mengatakan, kalau ada orang yang menyambut bulan Ramadan itu biasa-biasa saja, apalagi dengan gundah gulana, dipastikan dia tidak paham keistimewaan bulan Ramadan. Kalau dia paham keistimewaan bulan Ramadan dan keistimewaan tujuan dari kita diwajibkan melaksanakan puasa, maka dia akan menyambut bulan Ramadan, keadaan bulan Ramadan dengan sukacita. Bahkan bukan hanya sukacita. Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal khair, la tamannau ayyakuna Ramadhana sannatu kullaha." Andai manusia itu tahu kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, maka dia akan berharap seluruh bulan dalam satu tahun itu semuanya menjadi bulan Ramadan. Mungkin tidak? Nggak mungkin. Allah sudah menetapkan bulan Ramadan cuma sekali saja. Kapan? Ya kita ada di dalamnya sekarang ini, yang tinggal seminggu lagi, kurang malahan. Makanya para sahabat kalau sudah di penghujung bulan Ramadan ini, aduh sudah berderai air mata, karena kita akan ditinggalkan oleh bulan yang sangat istimewa yang belum tentu tahun depan kita akan bertemu lagi. Belum tentu. Ada banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, tahun ini tidak lagi. Dan mungkin tahun depan diantara yang tidak bertemu lagi adalah kita. Itu. Makanya udahlah ya. Kita harus manfaatkan betul. Bagi banyak manusia, terkadang menjadi strong why itu sangat penting. Semakin jelas apa yang kita inginkan, semakin besar pula daya tarik kita melakukan kegiatan. Jadi strong why. Mengapa takwa itu sangat penting, harus dipahami benar. Ya. Jadi habit itu ada di sini, yang ini merupakan perpaduan antara knowledge, why, what, why. Mengapa? Apa? Mengapa? Takwa. Mengapa? Takwa itu apa? What? Why? Kemudian want to, keinginan kita menjadi bertakwa. Karena apa? Kita tahu bahwa Allah itu menghitung kita berdasarkan takwa itu. Harus ada keinginan kuat, kemauan kuat. Terus bagaimana caranya? Latihannya melalui puasa. Kalau dihayati betul, keluar dari bulan Ramadan, terlatih jiwa kita ini. Karena memang jiwa ini harus dilatih. Jadi kenapa kok banyak orang yang dia ngerti itu tak boleh, tapi dilakukan? Coba perhatikan nih, kalau pengadilan berlangsung itu, hakim kan bertanya, apakah Anda menyesal? Iya menyesal Pak Hakim. Kenapa kamu melakukan? Iya Pak Hakim, saya khilaf. Jarang sekali, mungkin tidak ada lah ya, terdakwa itu ketika diadili mengatakan, kamu sadar nggak itu salah? Saya nggak sadar. Kamu menyesal nggak? Saya nggak menyesal. Itu jarang sekali, jarang sekali. Jadi biasanya orang ngerti bahwa itu memang tidak benar. Koruptor itu semuanya juga tahu bahwa itu nggak boleh. Tapi mengapa kok dia melakukan itu? Pimpinan pesantren banyak itu yang ditangkap, itu karena dia mencabuli santrinya. Ketika ditanya, ngerti nggak itu? Ini pimpinan pesantren mana ada nggak ngerti dia. Tapi mengapa melakukan itu? Nah disitulah skill untuk mengendalikan diri. Dan bagaimana cara mengendalikan yang diri yang baik itu, di mana latihannya? Ya di puasa itu. Puasa itu.
Jadi antara pemahaman, nah ini yang baru saja belajar tentang saksi Islam itu ketemu istilah muyul, bukan tuyul ya, muyul, kecenderungan muyul. Muyul itu something inside, ada di dalam diri kita. Itu memang harus dilatih itu, harus dilatih. Coba bayangkan ya kalau antum kita, ya antum ya, itu menjadi Nabi Yusuf, kebayang kayak apa coba? Dia sendirian berhubungan dengan perempuan cantik, sangat cantik. Nabi Yusuf juga sangat ganteng. Dan Al-Quran itu kalau membuat metafora kan luar biasa ya. Qarun itu konglomeratnya di masa Fir'aun. Berapa kekayaan Qarun? Kita hanya bisa menebak-nebak. Tapi Allah memberikan gambaran luar biasa. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwah. Kunci perbendaharaan hartanya berat dibawa oleh orang kuat. Nah, cara ini andai masjid ini diisi pecahan $100, kemudian dikunci. Ada berapa kunci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kunci. Masih enteng dibawa oleh orang kuat. Nah, begitu Allah memberikan perempuan. Jadi waya sekali. Begitu juga dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng sekali. Seganteng apa Nabi Yusuf? Ada yang tahu seganteng apa? Jangan bilang seperti drakor, drama Korea. Saya tak paham juga. Digambarkan di situ bagaimana ibu-ibu dharma wanita, sebutlah begitu di masa itu saking terpesonanya ketika di hadapannya disediakan pisau sama buah apel itu yang dipotong-potong bukan buah apelnya tapi jari jemari dia. Saking terpesona melihat wajah Nabi Yusuf. Bayang kayak apa? Siti Zulaikha juga digambarkan cantik. Nabi Yusuf ada di kamar gua dengan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha mau sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga punya Wahammad bihi wahamma biha. Itu dalam surat Yusuf. Tapi disitulah muyul itu berbicara. Laula an ra'a burhana rabbi, maka kemudian Nabi Yusuf lari oleh Siti Zulaikha direnggut itu bajunya belakang. Maka ketika diadili, yang mengadili tinggal menyebut, lihat mana yang koyak, apakah kubulnya atau duburnya. Kubul itu bagian depannya atau bagian belakangnya. Dubur itu bagian belakang. Kalau bagian depan yang koyak, maka benarlah Siti Zulaikha. Kalau bagian dubur yang koyak, maka benarlah laki-laki itu dan dustalah perempuan itu. Dilihat ternyata yang koyak bagian belakang. Itu artinya Nabi Yusuf lari, kemudian itu muyul yang berbicara. Nah, bagaimana melatih muyul itu? Itulah puasa. Coba antum pikirkan betul ini. Apa ibadah yang bisa melatih muyul kita? Ya puasa. Ada lagi yang lain. Puasa. Makin paham kita tentang hebatnya puasa, kita makin mengerti vitalnya puasa dalam pembentukan muyul kita. Baik. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk membentuk habit itu? Action. Dan biasanya langkah pertama itu berat. Apalagi kalau sebelumnya punya kebiasaan yang bertentangan dengan kebiasaan yang mau kita lakukan. Berat biasanya itu. Memulai segala sesuatu pertama kali selalu dirasakan paling berat. Kalau tak biasa sholat malam, maka sahur pertama di bulan Ramadan pasti terasa berat. Betul? Berat. Pasti. Itulah sebagian orang itu gak suka sama puasa itu karena malam-malamnya harus bangun sahur. Malah ada sebagian yang mending gak sahur. Tapi kalau gak sahur besoknya lapar. Gak mau lapar tapi gak mau sahur. Terus gimana? Jangan gak sahur.
luar biasa loh. Ini ibadah. Ini Masya Allah, itu saya sering kalau merenungkan itu. Ini nikmat betul kita ini sebagai seorang muslim. Apa-apa di situ ada kebaikan. Lah sahur saja itu di situ ada berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barokah. Kita sudah sangat sering mendengar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi jangan lupa ada juga innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat atas orang-orang yang sedang makan sahur. Jadi pertama itu pasti berat. Manusia itu cenderung mempertahankan kondisi semula, maka perlu gaya luar, external force yang kuat agar kondisi semula itu berubah. External force. Nah, external force itu apa? Pasti bukan datang dari kita. External force-nya itu datang dari sesuatu di luar kita. Apa itu? Nah, itu yang harus ada. Yang harus diciptakan. Lalu dalam konteks puasa ini external force-nya apa? External force-nya itu Allah bilang, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu external force-nya. Membuat kita tidak punya pilihan lain bahwa kita harus puasa. Itu. Jadi Allah itu make us take action. Nah, gitu. Jadi Allah itu membuat kita itu ngambil langkah untuk apa? Terbentuk kemauan taat. Dengan apa? Dengan Allah perintahkan wajib kamu puasa. Kutiba alaikumusiyam. Itu sore, makanya tidak ada ikhtilaf dari dulu sampai sekarang tentang wajibnya puasa. Karena lafadznya jelas sekali. Kutiba, diwajibkan. Alaikum. Kutiba alaikum. Diwajibkan atas kalian asyam. Itu external force. Apa external force-nya Mike Tyson sehingga dia mau punya habit dipukul-pukul lehernya? Karena dia pengen juara dunia. Kenapa pengen jadi juara dunia? Duitnya banyak. Kenapa pengen duitnya banyak? Ya dengan duitnya banyak bisa beli apapun. Kan gitu pikirannya kan? External force. Bahwa setelah itu kemudian dia menyesal, itu belakangan. Itu yang membuat dia itu akhirnya sampai kepada pelukan Islam. Itu di situ. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian itu pensiun dengan uang 6 triliun, aman tidak? Aman tidak? Siapa yang berani bilang enggak aman? Aman, 6 triliun. Dalam teori yang saya baca itu katanya di negeri ini kalau pensiun dengan bekal tabungan 500 juta itu aman. Ini bukan 500 juta, bukan 1 miliar, bukan 6 miliar, bukan 60 miliar, bukan 600 miliar, 6 triliun. Tapi apa yang terjadi? 6 triliun itu habis. Bahkan akhirnya Mike Tyson itu punya hutang 300 miliar. Itulah kekayaan yang tidak berkah, yang menyadarkan dia akhirnya masuk Islam. Dan setelah masuk Islam dia merasakan kebahagiaan yang tak terkira, yang tak dirasakan sepanjang dia itu menjadi juara dunia. Kok bisa 6 triliun itu habis? Ternyata bisa. Kenapa? Hari-hari isinya pesta, perempuan, minuman keras, narkoba, terus bagaimana 6 triliun kagak habis? Jadi external force itulah yang paling penting yang harus ada pada kita. Disitulah tantangan sekali ujian. Apa kita memang benar-benar ingin berubah dengan membentuk satu habit yang baru atau tidak? Karena itu pastikan kita punya cukup tekad kuat untuk memulai. Disitulah strong way itu penting sekali. Pertama kali puasa pasti berat. Selanjutnya akan terasa nikmat. Betul? Nikmat. Saking nikmatnya ada sahabat yang berpuasa tidak mau berbuka. Diingatkan oleh Nabi, ana asumu wa aftiru. Aku berpuasa, aku juga buka. Saking nikmatnya sholat malam, ada sahabat itu yang sholat malam nggak tidur. Nabi mengingatkan,
Aku bangun, tapi aku juga tidur. Karena ibadah itu memang datuk kalau bahasa Jawanya itu. Nyandui, numani, ketagihan, membuat kita ketagihan. Kalau kita hayati betul, nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Mungkin tidak kita ini punya kebiasaan baru. Sebagian dari kita sudah buru-buru mengatakan impossible. Impossible. Nah, kata-kata ini yang acap membuat kita itu jadi pesimis. Saya kutipkan kata-kata Theodor Herzl. Siapa itu Theodor Herzl? Theodor Herzl itu penggagas the Jewish State. Der Judenstaat, negara Yahudi. Tahun 1897 gagasan itu disepakati di Basel di dalam Kongres Zionis yang pertama, Swiss. Tapi sebelumnya banyak orang Yahudi itu yang menentang dengan mengatakan mimpi, karena memang tidak punya dasar sama sekali orang Yahudi punya negara. Belum pernah ada dalam sejarah, juga tidak ada dalam teologi, di dalam kitab suci mereka, Taurat, perintah Tuhan katanya untuk membuat satu negara, nggak ada. Kalau disebut dari sungai Eufrat sampai sungai Nil, yang disebut the Great Israel Raya itu baru belakangan mereka klaim. Itulah kenapa bendera Israel itu ada bintang Daud, kemudian ada dua garis di atas. Ada dua garis, satu di atas, satu di bawah. Yang di atas itu menggambarkan sungai Eufrat, yang bawah itu menggambarkan sungai Nil. Lalu Theodor Herzl mengatakan, if you will, it is not dream. Kalau kau punya kemauan, maka ini bukan mimpi. If you will not, a dream it is. Kalau engkau tidak punya kemauan, maka memang ini adalah mimpi. Jadi impossible itu is a sum of possibilities. Sesungguhnya impossible itu adalah gabungan dari kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau kita punya kemauan untuk mewujudkan kemungkinan-kemungkinan, maka impossible itu sebenarnya tidak ada. Jadi yang pertama harus ada pada kita itu sikap optimis bahwa kita ini bisa menciptakan habit baru, termasuk kita bisa menciptakan pada diri kita sikap taat itu, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata kuncinya adalah pengendalian diri. Puasa melatih pengendalian diri. Pengendalian diri inilah kunci utama. Ya, puasa itu kalau nggak mengendalikan diri gagal sudah. Jadi apa yang menahan kita di siang hari bolong, panas terik, panas matahari, haus luar biasa, di rumah sendirian, di situ ada es ada, sirup ada, nggak ada orang, kita lagi haus. Apa coba yang mengendalikan? Nggak ada kecuali diri kita. Ketika kita ambil air wudhu, apa yang mengendalikan kita untuk kita tidak sambil minum? Teman sebelah kita tidak tahu, kecuali diri kita. Jadi puasa ini memang luar biasa. Ini ibadah sirriyah, kata para ulama itu. Ibadah sirriyah, hanya kita dan Allah yang tahu. Yang tahu kita puasa hanya Allah. Yang tahu kualitas puasa kita juga Allah. Gak ada yang lain. Seluruh ibadah itu orang lain tahu. Sholat tahu, apalagi sholat jamaah di masjid. Tidak mungkin tidak ada orang tahu. Haji tidak mungkin juga sendiri, pasti beramai-ramai, pasti tahu. Apa? Zakat paling sedikit yang menerima tahu. Tapi kalau puasa, coba bagaimana memberitahukan orang lain bahwa aku puasa? Kalau kita tidak ngomong, orang lain tidak tahu. Hanya kita dan Allah yang tahu. Pengendalian diri dan visi menentukan arah. Visi mengapa kita harus menjadi orang yang bertakwa, itu akan menentukan arah kita. Dan visi itu akan memperbuat kita untuk menciptakan satu habit. Nah, kadang-kadang kita ini dalam hidup suka tidak punya visi. Mau ngapain kita, mau menjadi apa kita. Padahal itu hidup-hidup kita
hidup cuma sebentar, tidak punya visi, akhirnya ngalir. Kata-kata ya seperti air mengalir saja, itu ungkapan orang yang aduh. Bagaimana hidup kok seperti air? Itu air. Kita ini bukan air. Kita tak boleh kita ini hidup mengalir begitu saja bagian air. Kalau kita ngalir begitu saja, itu yang nggak tahu belangsak kemana itu air. Kita ini harus mengendalikan hidup kita, harus ada visi kita mau apa. Dan visi itu yang akan membentuk habit kita. Karena itu harus rencanakan habitmu. Habit taat, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Habit sunnah, sebanyak mungkin melakukan yang sunnah. Habit mubah, pilih mubah yang bermanfaat. Kalau kita ini bisa atur begitu, maka hidup kita itu akan bergerak di antara wajib dan sunnah. Sunnah wajib, sunnah wajib, sunnah wajib. Jikapun ada yang mubah, itu minor. Bergerak lagi kepada sunnah. Lawang sunnah itu banyak sekali. Yang wajib itu banyak. Lebih banyak lagi yang sunnah. Kalau kita melakukan sunnah wajib itu hampir gak ada waktu kita itu untuk yang mubah. Kalaupun ada, itu minor sekali. Tapi kalau tidak dikendalikan, isi kita mungkin mubah semua. Bahkan makruh, bahkan haram. Hobi, boleh nggak punya hobi? Boleh. Tapi pilihlah hobi yang bermanfaat. Apakah ada hobi yang tidak bermanfaat? Ya tengok saja. Tengok saja. Teman-teman saya itu udah pada pensiun. Usia 60-an kan sudah pada pensiun. Nah, ternyata saya baru tahu ya, karena memang baru umur 60 baru sekarang ini kan, sebelumnya belum pernah umur 60. Jadi baru tahu ternyata orang pensiun itu macam-macam kegiatannya. Di antaranya kegiatan orang pensiun itu apa? Itu off-road. Off-road. Saya sering mengatakan off-road itu hobi yang nggak masuk akal. Saya bilang, mohon maaf ini bagi pecinta off-road, mohon maaf. Saya tanya kepada antum, apa yang paling tidak disukai oleh off-roader? Apa yang paling tidak disukai? Jalan mulus. Iya, jalan mulus. Lu kita ini hidup itu mencari jalan mulus. Lu ini off-roader malah cari jalan yang geronjal-geronjal gitu. Begini-begini itu. Jadi ini kayak kurang gawean. Sementara kita ini kalau hidup bergerak di antara wajib dan sunnah itu bahkan kita kekurangan waktu. Lu ini kok sempat-sempatnya meluangkan waktu untuk melewati jalan yang begini-begini gitu loh. Lawang jalan yang mulus ada kok malah dicari itu. Ketika susah, itu katanya sensasinya di situ. Jadi misalnya mobilnya kejeglong gitu, wah bagaimana cara mengangkatnya lagi itu yang sama juga mancing ini. Mohon maaf juga pada yang suka mancing. Aduh ya Allah Rabbi, itu saya pikir-pikir kalau mau cari ikan dulu pergi ke pasar, beli, goreng, selesai. Apalagi yang strike itu, yang di tengah laut itu strike gitu, kemudian dia foto gini, habis itu dilepas, udah susah, mahal loh. Saya belum pernah, cuma cerita dari mereka yang sudah pernah, itu mahal karena solarnya, menyewa kapalnya, waduh, duit semua itu. Sudah dapat bukan bisa dilepas. Nah itu loh, jadi kita ini harus punya misi. Kalau tidak, hidup kita akan lewat kayak begitu, eman-eman banget. Sayang sekali hidup kita ini. Ya, habit makruh jauhi, yang makruh sebisa mungkin, apalagi yang haram. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Karena itu kalau kita mau lihat ada 4 lini habit: skill intelektual, mengkaji sakofa Islam. Tuh. Kalau kita ini sudah biasa mengkaji, coba bayangkan ini, mengkaji perlu waktu itu. Ada kebiasaan itu mutalaah, kebiasaan untuk membaca tafsir, fikih, itu habis waktu kita, habis. Nggak sempat yang kayak tadi itu.
membaca Quran. Saya sering mengatakan berapa banyak kita mesti membaca Al-Quran. Iqra' Quran fi syahrin. Bacalah Quran dari awal sampai akhir khataman Quran itu 1 bulan. Berarti kalau 1 bulan 30 hari, 1 juz Al-Quran 30 juz berarti 1 hari 1 juz. Itu saja kalau kita ikuti habis juga waktu kita ini sela-sela itu. Apalagi kemudian mengkaji yang lain. Itu skill intelektual. Kemudian mental spiritual, ibadah, sholat, puasa, ya, ibadah mahdhuf sunnah, sholat tahajud, saum sunnah. Sholat tahajud itu harus dibiasakan. Dan pasti di awalnya itu susah. Tapi begitu sudah terbiasa, maka refleks. Kita ini punya bioritme. Maka kita akan menciptakan habit pola hidup kita. Apa? Tidur awal waktu, bangun di awal malam, di akhir malam. Jadi tidur cepat, bangun cepat. Kalau habit yang tidak Islami, tidur terlambat, bangun terlambat. Makanya ada night club. Night club itu klub malam. Itu habit dari orang-orang yang tidak mengerti bagaimana cara yang benar melewatkan malam-malamnya. Night club isinya apa? Nyanyi, nari, minuman keras, perempuan, laki bebas bergaul di situ. Dan tidak pernah night club itu jam 9 pulang. Jam 9 baru datang, bukan 9 pulang. Pulangnya jam berapa? Jam 2, jam 3. Mana kepikiran sholat tahajud? Nggak ada. Makanya Nabi itu mengajar kepada kita kalau habis sholat isya nggak ada kerjaan, tidur. Kalau ada, kerjakan dulu sebentar. Ngobrol-ngobrol yang tak ada gunanya itu makruh. Supaya apa? Bisa bangun cepat. Itu mental spiritual, ya, keyakinan tauhid. Lalu fisikal, asupan, ya, asupan. Makan dengan gizi yang cukup, ya. Tapi yang gizi beneran, bukan sebutannya bergizi, tapi ternyata lele mentah gosok. Aduh, tragedi MBK. Asupan, olahraga. Walaupun ini kita cuma ngomong aja olahraga. Tapi alhamdulillah kita punya masjid di sini, itu masjid besar ini. Itu jalan untuk masuk masjid itu saya hitung itu pulang balik bisa 1000 langkah dari rumah saya hitung sampai di sini pulang itu 1000 langkah. Jadi rupanya enak juga punya masjid gede gitu, itu jalannya jauh. Kemudian istirahat cukup, pikiran dan mental sehat, pola hidup sehat, itu fisikal. Lalu sosial emosional, lingkungan yang kondusif, pengalaman interaksi masyarakat, berbagai level manajemen konflik dan sebagainya, ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, membentuk habit perlu waktu. Habit yang solid seiring dengan waktu. Mengacu pada durasi puasa, 1 bulan batas minimal terbentuk habit. Jadi kalau ingin punya habit baik, lakukan hal yang sama terus menerus paling sedikit 1 bulan. Kalau dalam teori habit, baca Atomic Habit, itu buku yang lagi ngehit, Atomic Habit. Kenapa disebut Atomic Habit? Karena ternyata dari kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil itu bisa merubah. Itu kisah diantaranya kan ada banyak lah contohnya. Diantaranya itu tim olahraga balap sepeda Inggris yang dulu pernah juara kalah terus dirubah itu cara-caranya itu, kebiasaan mulai dari pakaiannya, mulai dari cara ngininya, berat badannya, kontrol, akhirnya bisa meraih kembali kejayaan. Itu kisahnya. 1 bulan. Kalau di situ 20 hari. Kalau kita mengatakan 1 bulan. Kalau mau solid, maka repetisinya itu ditambah 3 kali 30 hari, lebih solid lagi 10 kali 30 hari. Jadi total berapa? 14 bulan. Insya Allah itu akan terbentuk secara solid di dalam diri kita. Makanya kemudian puasa itu lanjut lagi, Syawal lanjut lagi dan seterusnya. Dan konsistensi itu mutlak. Biasanya orang gagal punya habit yang baik karena tidak konsisten.
Harus dipakai konsisten. Bila bukan konsisten kebaikan, pasti akan konsisten keburukan. Ya, ini keahlian-keahlian yang muncul karena apa? Latihan, repetisi, dan konsisten. Sehingga dia bisa punya keterampilan semacam itu. Ya, dan terakhir kata kuncinya kita ini mau apa tidak, itu saja sudah. Kalau mau lakukan sekarang, konsisten, strong way, terus jaga jadi. Tapi kalau nggak mau, ya akan tidak ada perubahan pada diri kita. Kita akan begini terus, 5 tahun begini juga, 10 tahun begini juga. Sementara teman kita, orang lain, karena dia punya strong way tadi itu, dia melakukan. Jangan lagi 10 tahun, 5 tahun sudah bisa berubah. Ya. Move, ya. Jadi harus bergerak. Manusia adalah makhluk pergerakan. Dia perlu untuk bergerak, jangan diam. Apa yang diam itu pasti rusak. Air yang tidak bergerak berlumut bau. Jam tidak bergerak masuk ke tong sampah. Darah yang tidak bergerak stroke. Uang tidak bergerak menimbulkan kekacauan ekonomi. Ya. Jantung yang tidak bergerak wassalam. Begitu juga kita harus bergerak, move. Ya. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.